Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, mari menutup hari bersama dengan Tuhan. Saya dan anak perempuan saya yang terkecil sedang berjalan melewati sebuah toko beberapa minggu sebelum Paskah. Lihat semua barang-barang ini, katanya. Hanya permen dan mainan. Saya berani bertaruh, tak ada satu nisan pun dijual di toko ini. Saya pikir sungguh menarik saat ia menyebutkan nisan dan bukan salib atau bunga bakung yang dianggap sebagai lambang Paskah. Ia mungkin telah menemukan sesuatu yang sering terlewat oleh saya dalam ketergesaan untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Yesus ditempatkan di sebuah kubur, dan dalam pikiran orang-orang yang sangat dekat dengannya, di sanalah dia tinggal. Perhatikanlah dalam Lukas 23 dan 24 berapa kali mayat Yesus dan kubur disebutkan. Pada pagi hari Paskah yang pertama, beberapa perempuan datang ke kubur untuk mengurapi mayat dengan rempah-rempah bagi penguburan yang layak. Dalam duka cita yang amat dalam atas kematian yang mengerikan, mereka terguncang oleh berita yang terdengar sangat menakjubkan, sehingga sulit untuk dipercayai. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Mereka terguncang oleh berita yang terdengar sangat menakjubkan, sehingga sulit untuk dipercayai. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Duka cita dan hancurnya impian kita yang seakan menjadi akhir dari segalanya, diubahkan untuk selamanya oleh kenyataan kubur Yesus yang kosong. Kubur itu menyerukan kemenangan Yesus atas dosa dan kematian, dan pengharapan yang hidup yang kita miliki di dalam Dia. Peristiwa Paskah yang agung hanyalah sebagian dari kisah ini. Kita akan memperoleh makna yang seutuhnya bila kita sudah lebih dahulu memperhatikan kubur Yesus. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?"
Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ya Allah yang penuh kasih dan kebijaksanaan, pada malam ini kami menghampirimu dengan hati yang penuh rasa syukur. Engkau adalah Allah yang maha adil dan penyayang. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami, memberikan kasih karunia dan pengampunan-Mu yang tak terbatas. Tuhan Yesus, seperti Maria yang mempersembahkan minyak mur dari narwastu yang mahal bagimu, kami juga ingin mempersembahkan hati kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Engkau adalah Tuhan yang berhak menerima pengabdian kami dan segala sesuatu yang kami miliki. Kuatkanlah iman kami dan berikanlah kami tekad yang bulat untuk hidup bagimu dengan sepenuh hati. Bapa, kami mohon agar Engkau mengisi hidup kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Bantulah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Biarkanlah kasih-Mu mengalir melalui kami dan mencurahkan kasih dan belas kasihan kepada sesama. Kami juga memohon agar Engkau menguatkan iman kami di tengah-tengah dunia yang seringkali memandang nilai dan standar yang berbeda. Jadikanlah kami teguh dalam kebenaran firman-Mu dan memberikan kesaksian yang hidup bagi kebenaran-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dengan rendah hati dan bijaksana, menjadikan segala yang kami lakukan sebagai persembahan bagi-Mu. Tuhan Yesus, saat kami bersiap untuk tidur malam ini, berikanlah kami damai sejahtera dan ketenangan. Jaga dan lindungi kami dari segala gangguan dan kegelisahan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, sehingga kami dapat terbangun esok pagi dengan semangat baru untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Biarlah hidup kami menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.